mundur tuh. Suruh mundur Bang, suruh. Kita bilang, siap. Hajar. Siap. Siap. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hertz Beno Arif dari Forum News Network. Saya kira sebagian besar dari Anda pasti sudah membaca itu berita tentang rumahnya Bung Rocky yang mau digusur. Gitu, Bung Rocky, rame banget beritanya gitu. Saya mencoba menahan diri karena seingat saya kita menyebutnya itu sih bukan rumah Rocky Gerung, itu rumah sejuta umat. Karena semua orang kalau lagi suntuk itu larinya ke sana, nongkrongnya di rumah Bung Rocky Gerung. Jadi saya percayalah bahwa yang akan marah itu kalau digusur bukan hanya Rocky Gerung, itu banyak juga sahabat-sahabat Rocky Gerung yang berbagai macam. Saya kira mulai dari emak-emak sampai bapak dan banyak orang lah yang akan merasa. Gimana itu ceritanya Bung Rocky? Ini FNN yang paling unik, harus bicara soal rumah. Karena kita suka bicara rumah kebangsaan, rumah negara. Oke. Karena banyak wartawan dan teman-teman nanya, saya terangkan aja ini, sebut aja breaking news di FNN. Ya. Jadi saya dapat somasi dari Sentul City dan udah dijawab sebetulnya sejak sebulan lalu oleh Haris Asrar dari Lokataru itu. Nah sebetulnya soalnya sederhana bahwa Sentul City menuduh saya dan mengancam untuk meninggalkan tempat itu dalam waktu 7 hari itu seminggu itu. Dan saya menganggap bahwa ini prank apa-apa itu. Saya anggap itu prank. Karena dia bilang bahwa itu punya dia, Sentul City punya tuh. Lalu saya pikir ini orang gila apa? Jadi saya tinggal di situ dari 2009, tiba-tiba dia datang dan dia sebut saya menyerobot itu kan. Padahal saya bikin pagar itu, saya bikin pagar untuk menandakan bahwa itu hak saya. Kan itu namanya dalam hukum, saya menguasai secara fisik tanah itu. Kan itu saya pagari itu. Lain kalau saya pagari tanah orang, ini saya pagari tanah yang saya beli. Itu tanah sederhana yang dulu itu garapan, lalu nggak ada pohon di situ, lalu saya tanam pohon di situ, dalam 10 tahun jadi hutan kan, lalu mungkin dianggap itu udah tumbuh, jadi saya punya hak untuk tukar tambah karbon di situ tuh. Tapi lebih dari itu yang mengherankan adalah bahkan surat somasinya disisipin di pagar rumah saya kan dia bisa datang itu ngobrol, ini bisa apa, jadi sebetulnya kalau soal hukum itu ada di Haris Asrar. Jadi itu legal saya beli dan suratnya tanda terima kwitansi bukti bahwa itu nggak ada sengketa sejak 15 tahun lalu dan orang yang punya itu dari tahun 60 di situ. Tiba-tiba ada intruder namanya Sentul City. Kan itu kurang ajar kan. Tapi saya anggap kurang ajaran itu sebagai pelajaran aja buat kita bahwa banyak kasus seperti saya itu di mana perusahaan besar klaim padahal dia nggak pernah menempati lahan itu tuh. Kan dalam prinsip hukum tanah itu, kalau orang menempati lahan itu dan dia urus itu memang hak itu timbul dari cara kita merawat tanah, kan itu dasar hukumnya kan. Jadi kalau dia klaim tiba-tiba dia punya hak yang lebih tinggi, saya anggap itu dia main sama BPN itu menipu kita tuh kan. Jadi soal itu sebetulnya. Jadi sekali lagi itu memang rumah tempat kita diskusi, aktivis mahasiswa ke situ, BEM ke situ, aktivis lingkungan, pecinta alam, aktivis HAM segala macam, bahkan pejabat-pejabat politik tinggi ke situ. Ya itu rumah belajar sebetulnya kan. Itu saya taruh buku di situ, buku segala macam pengetahuan soal teknik, matematik, sosial, filosofi. Dan mungkin 10.000 buku di situ. Semua orang bisa datang ke situ, baca di situ, belajar, diskusi. Tapi memang saya jadwalkan karena terlalu padat jadwal saya, maka saya cicil orang berkunjung di situ. Nah, mungkin Sentul City ingin berkunjung, tapi dia berkunjung dengan cara somasi. Nah, itu namanya dungu kan. Oke, tapi yang katanya sudah mulai mereka melakukan penggusuran di sekitar Anda, di tetangga Anda. Sudah dilakukan itu oleh Sentul City? Udah dari seminggu lalu itu mungkin udah sampai hari ini mungkin udah 10 rumah digusur dan itu di bawah itu satu lembah sebetulnya yang diklaim oleh Sentul City dan itu ada perkampungan yang dari tahun 63 ada yang udah tinggal di situ mungkin ada 120 kakak, jadi kalau digusur mungkin ada 500 orang tergusur di situ.
Jadi ini teknik dari perusahaan besar yang modalnya besar untuk mengancam, mulai digusur dulu yang di atas, nanti makin lama ke bawah. Ini ajaibnya nih, Sentul City ini kan dia mau monopoli tanah di situ dengan arogansi, taruh di situ banyak preman supaya nakut-nakutin rakyat. Kan ini gila kan. Jadi kita hidup di dalam satu situasi ya seolah-olah tanah itu hanya boleh dijual dan dimiliki oleh pengembang-pengembang raksasa ini kan. Ya. Itu kurang ajar namanya tuh. Ya, jadi ini ajaib betul mengklaim sesuatu yang dia justru mesti buktikan bahwa tanah itu dia kuasai. Dari kapan? Sejak saya 2009 itu tanah itu justru dijual pemiliknya ke saya dan saya anggap oke, saya rawat tanah itu lalu saya bikin hutan. Kan ajaib gitu. Lain kalau saya nggak tempati berarti saya cuma memanfaatkan tanah untuk investasi dan itu yang dilarang oleh konstitusi, dilarang oleh undang-undang. Punya tanah banyak tapi ditelantarkan itu dan nggak dirawat, sementara banyak orang yang nggak punya tanah itu soalnya. Ini yang menarik kan, kita sering membicarakan kesewenang-wenangan semacam ini dan akhirnya itu Anda mengalaminya sendiri. Bagaimana itu perasaan Anda akhirnya menghadapi realitas yang selama ini sering kita bicarakan? Ya, saya anggap bahwa yang lebih gila dari yang saya alami itu juga banyak betul di seluruh Indonesia tuh. Tanah rakyat dirampas dan atas nama industri jalan tol segala macam itu sesuka-sukanya aja kan. Jadi satu paket yang memperlihatkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia luar biasa dan udah punya tanah segede-gede begitu dan masih mau rampas hak rakyat itu untuk sekedar punya lahan kecil kan. Nah, kita selalu melihat ini satu paket dengan kebijakan negara di dalam menjaga keadilan sosial sebetulnya. Dan permainan-permainan hukum semacam ini kita kenal dari awal bahwa kalau Anda punya uang, Anda bisa bujuk satu pejabat di BPN apa lembaga apa untuk seolah-olah memundurkan surat atau langsung dapat sertifikat tanpa ada kunjungan atau pembicaraan dengan pemilik lahan. Kan ini gila kan. Jadi saya bisa klaim aja tanah separuh Pulau Jawa itu dengan sogokan. Lalu saya nggak pernah tahu tanahnya di mana tuh kan. Jadi ini soalnya. Jadi politik pertahanan kita itu yang sebabnya kenapa kita dorong terus supaya yang namanya revolusi agraria atau pembaruan agraria itu dimaksudkan untuk mendistribusikan tanah secara sosial. Bukan sekedar bagi-bagi sertifikat seperti yang dilakukan Presiden Jokowi kan tuh salah itu kan. Buat tanah itu tidak boleh dimiliki oleh negara. Bahkan negara nggak boleh punya tanah. Tanah itu adalah punya rakyat. Mana ada negara punya tanah itu dalam sistem hukum agraria dasar filosofinya adalah tanah itu adalah siapa yang mengurus itu yang memilikinya. Dan poin itu yang sebetulnya lalai di dalam hukum pertanahan kita atau dalam banyak konflik agraria itu yang terjadi. Nah kan Anda tadi nyebut biasanya mereka menggunakan teror-teror, menggunakan preman dan sebagainya. Apakah sebelum ini Anda melihat, mungkin bukan Anda tapi sekitar-sekitar Anda juga warga sekitar sudah diteror oleh pengembang ini? Ya, itu banyak video yang bisa dilihat bagaimana rakyat itu diteror dan diusir. Ada kemarin saya lihat itu bahkan kandang sapinya itu masih ada di situ digusur. Sapi salah apa di situ kan? Jadi nggak ada semacam etik itu. Seandainya pun itu konflik kan tetap mesti minta izin tuh. Paling nggak ada RT segala macam. Dan rakyat ketakutan di sekitar saya itu gugup semua orang tuh merasa bahwa habis harapan dia. Padahal ini adalah lahan yang diolah oleh penduduk dan memanfaatkan hal yang sebetulnya jadi kebutuhan strategis yaitu kepemilikan tanah itu intinya kan di situ tuh. Nah sekarang bulldozer itu setiap hari itu bunyinya aja udah brang. Nah, itu semacam teror pada penduduk tuh. Ya pasti juga saya terteror tapi saya anggap aja ini kedunguan kapitalis yang sebetulnya disponsori juga oleh negara itu melalui percaloan politik. Saya kira gitu. Intinya sih begitu saya lihat. Saya pernah dan saya kira bukan hanya saya, kita pernah membacakan kasus Sentul City ini kan pernah bermasalah dengan hukum ya, bahkan sampai menyeret Bupati Bogor yang dulu Rahmat Yassin ya sampai dibawa-bawa ke pengadilan. Itu kan berkaitan juga dengan masalah perizinan juga kan. Jadi artinya memang buat mereka itu sudah biasa berurusan dengan masalah hukum semacam ini. Iya, yang terakhir tuh kasus Sentul City nggak melarang orang penghuninya itu untuk
punya akses pada air bersih itu, karena itu mesti beli air dari korporasi. Itu gila kan? Air itu hak asasi manusia, nggak boleh diatur-atur secara privat itu. Tapi kemudian Sentul City kalah di dalam di pengadilan. Yang dimenangkan adalah warga, sehingga warga berhak untuk memperoleh air melalui fasilitas negara, itu bukan oleh fasilitas perusahaan properti. Kan ajaib, dia mau monopoli air itu bukan sekedar arogansi, tapi nggak paham itu bahwa air itu adalah hak setiap orang, bukan harus dia beli dari korporasi. Itu kerakusan para pengusaha. Ya, itu soalnya. Nah, dia ambil air gratis dari gunung terus dia jual, itu kan sinting. Oke, tapi banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, ini ada urusannya dengan politik tidak nih? Ada urusannya nggak dengan sikap dari Bung Rocky Gerung yang kritis sehingga kemudian rezim meminjam tangan dari pengembang? Itu juga Mama bertanya begitu karena menganggap bahwa semua hal pasti di belakangnya ada political issues. Ya mungkin aja, tapi saya nggak mau menduga sejauh itu tuh. Karena saya duga sejauh itu nanti dialihkan isunya seolah-olah itu isu politis sempurna itu. Dan saya hanya mau mengatakan bahwa hak orang untuk memiliki tanah itu dibuktikan melalui transaksi itu, dan saya lakukan itu sepenuhnya. Ini bukan saya menyerobot, itu saya membeli dengan harga yang murah, bahkan karena pada waktu itu jalan ke rumah itu, ke Sentul itu, Bukit Hambalang itu masih penuh dengan batu itu. Sekarang itu jadi daerah strategis, daerah wisata, lalu jadi kuliner segala macam. Jadi alas hukumnya itu jelas itu, bahwa itu adalah membeli atau yang meneruskan kepemilikan dari sebelumnya. Dan itu bukan, kalau dibilang Anda harus menjual pada Sentul, ya Sentul kalau dia mau beli, gue kasih harga tinggi sekali. Karena mungkin dia nggak mau pakai begituan, dia gusur aja. Jadi nggak ada alasan Sentul City itu menggusur. Dan dia nggak pernah taruh patoknya itu. Tiba-tiba setelah 15 tahun saya di situ, tiba-tiba ada patok, itu punya dia. Itu dungunya di situ itu, dia nggak ngerti dasar hukumnya. Ya, ini patoknya sampai lokasi di atas Anda nggak? Maksud saya kan nggak jauh dari Anda itu ada Bukit Hambalang, tempat Pak Menhan Prabowo. Ya, mestinya sampai di situ tuh. Tapi saya nggak tahu apa ada nego tertentu mungkin karena mungkin di situ politisnya tuh, aspek politisnya. Dan itu satu paket aja kan penguasaan. Ada teman di situ yang bikin hutan, nanam salak segala macam itu. Pohon salaknya tuh digusur gitu, gila kan? Pohon-pohon itu kan perusakan lingkungan dimulai di situ sebetulnya. Lepas dari soal konflik hukumnya, tapi itu Sentul sudah merusak alam. Pertama kali dia udah salah aja. Jadi prinsipnya tetap saya anggap bahwa ini arogansi aja tuh, dan soal sertifikat macam-macam itu, dan kan dasarnya dia mesti, kalau dia menginginkan tanah saya dan tanah tetangga saya dan penduduk itu, dia minta dong, bilang nih, gue mau nih, bukan nyuruh preman usir, itu kan sinting. Alas hukum pertama di dalam hukum tanah adalah penguasaan fisik, karena itu tanah itu dijaga melalui penguasaan fisik. Jadi penduduk di situ menguasai secara fisik sejak tahun 60, karena itu dia olah tanah itu. Tiba-tiba datang orang bilang dia punya hak. Gila, 50 tahun dia bilang dia punya hak gitu. Sementara hak itu tidak dia penuhi, yaitu merawat tanah itu, memanfaatkan tanah itu. Kalaupun hak itu ada, padahal sebetulnya saya selalu menduga keras dengan predisposisi bahwa kasus macam ini banyak betul di Indonesia, itu permainan antara pengusaha, pemilik uang dan pemilik kuasa. Itu saya kira intinya itu soal semacam ini. Ya, ini saya kira hanya kerasa ingin tahu saya saja gitu. Bagaimana ya perasaan Anda gitu tiba-tiba mengalami situasi ini? Kan selama ini kan kita bisa berempati gitu pada orang-orang yang tergusur dari kesenang-menangan dari para pengusaha besar ini. Banyak orang berempati justru ke saya, tapi saya anggap ya, saya kan sering masuk luar hutan aja tuh. Jadi saya anggap ini bisa saya tangani secara gampang lah itu soalnya. Dan ya kalau itu kan harga material apa sih itu, saya kumpulin barang bekas di situ untuk bikin rumah yang kemudian jadi unik. Lalu dianggap itu rumah mewah mungkin. Padahal kemewahan itu ada di dalam cara kita menikmati rumah. Rumah itu bukan house tapi home. Dan suasana, rumah itu adalah suasana. Dan semua orang yang datang ke situ selalu ingin kembali ke situ. Jadi kalau saya gugat balik, mungkin saya gugatnya 1 triliun itu. Yaitu 1 triliun 1 rupiah.
Ya. 1 rupiah itu hak biaya materialnya. 1 triliun 1 rupiah ke Sentul City, saya somasi balik dia. Ya. Kenapa 1 triliun 1 rupiah? 1 rupiah itu harga materialnya. Ya. Harga imaterialnya itu yang 1 triliun. Ya. Karena di situ ada banyak memori, ada banyak percakapan intelektual, ada banyak kenangan. Kita bisa romantisir sebetulnya itu. Tapi selebihnya ini adalah kemampuan kita untuk mendalilkan bahwa ada ketidakadilan sosial di dalam masyarakat. Jadi soal-soal itu yang mungkin kalau Anda tanya, Saudara Rocky, apa perasaannya? Ya antara gembira karena akhirnya kita punya alasan untuk menggugat lebih besar pada Sentul City. Karena dia menuduh saya menyerobot tanahnya. Padahal pagarnya saya bikin. Lain kalau saya membongkar pagarnya Sentul City, baru saya menyerobot. Ini pagarnya saya bikin. Sekarang pagar saya dia mau rubuhin. Nah, berarti dia menyerobot sebetulnya kan itu. Logikanya. BTW Anda tahu mau dijadikan apa ini lokasi ini? Hanya digusur aja atau mau digunakan untuk apa? Saya nggak tahu, tapi kan sebulan sebelumnya tuh banyak berita bahwa Sentul City menghibahkan tanah buat kepolisian, buat badan intelijen, macam-macam itu yang kalau orang bikin analisis hermeneutik itu berarti ada persiapan untuk menggusur rakyat dengan memanfaatkan semacam hibah pada lembaga-lembaga yang terlihat kuat gitu kan. Jadi seolah-olah nanti dianggap ini demi negara ini, jadi kalian mesti pindah dari situ. Itu urusan apa dengan negara soal beginian? Jadi kadang-kala itu yang dipakai tekniknya itu. Mungkin ada tanah yang sudah dihibahkan pada seorang pejabat yang berkuasa dan karena itu jadi alasan untuk melindungi orang tertentu, tapi rakyat banyak mau digusur. Itu intinya begitu kalau kita lihat latar ekonomi politiknya. Yes. Oke, saya kira sementara teman-teman nggak usah mengubur-ubur Bung Rocky, Anda bisa mengutip ini adalah bagian pernyataan resmi. Tapi kalau mau tanya dari sisi hukumnya, itu langsung tanya ke Haris Azhar ya, dari Lokataru ya. Ya, Haris Azhar. Yes. Okay. Itu ada yang bergembira karena ada yang kirim saya berita dari CNBC bahwa setelah Sentul City mensomasi rumah Rocky Gerung, harga sahamnya drop 3%. Dan orang senang itu. Jadi banyak aspek di situ. Nanti saya update lah keadaan terakhir. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Saya berharap tidak cepat kalau toh digusur, jangan sampai tergusur lah. Karena saya kira bukan hanya yang akan kehilangan, banyak sekali orang-orang yang kehilangan, bahkan anak-anak kecil ya. Saya tahu banyak anak-anak kecil yang juga main di situ dan baca-baca kecil. Ya, saya yakin nggak akan tergusur. Bahkan sebaliknya, saya akan gusur Sentul City itu. Dan Oke. Gitu. Oke. Terima kasih. Mantap. Iya. Yo.